Nani nani wa watashi ni kuremasu. Oke, kita lanjut ke pola kalimat yang berikutnya. Yang ketiga. Nani nani wa watashi ni kuremasu. Nah, kuremasu ini artinya memberi. Nah, di sini tadi kan ada agemas, ya. Agemas. Nah, ini pola kalimat memberi, tapi berbeda dengan pola kalimat agemas yang sebelumnya. Ya, jadi perbedaannya apa? Mari kita lanjut, kita lihat ke contoh kalimatnya. Yang pertama, Kiki-san wa watashi ni udon o kuremashita. Saudara Kiki, ya partikelnya, watashi ni. Nah, perbedaannya apa? Watashi ni. Ingat, untuk kuremas, ya, kalau pola kuremas harus sebelum ni, ya, ini itu harus diisi dengan saya, ya. Jadi diisi dengan saya, atau ya yang masih dalam satu keluarga, ya, masih keluarga saya. Contohnya di sini adik, ayah, ibu, ya, kakak, ya, dan lain-lain. Nah, di sini yang masih dalam satu keluarga dengan saya, adik saya, kakak saya, ayah saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya, dan lain-lain. Jadi itu harus pakai kuremas, tidak boleh pakai agemas, ya. Sedangkan agemas ini untuk orang lain, ya. Orang lain di sini maksudnya yang sebelum ni, ya, sasarannya itu orang lain, ya, sebelum ni. Ya, ni-nya itu sebelumnya itu sasarannya itu orang lain, bukan saya atau keluarga saya, seperti itu. Ya. Jadi Kiki-san wa watashi ni udon o kuremashita. Untuk watashi ni-nya dihilangkan pun juga tidak mengapa. Ya. Kiki-san wa udon o kuremashita. Itu artinya sama saja dengan, walaupun tidak ada watashinya, ya, itu tetap mengartikan bahwa dia itu, saudara Kiki itu memberikan udon, ya. Udon itu makanan Jepang, ya, mie yang besar-besar itu namanya udon, ya. Udon itu mie, ya, besar-besar, ya, dengan, ya, jadi kalau mie di Indonesia itu kan kecil-kecil, itu ya yang biasa kita makan dalam mie instan atau mie ayam dan sebagainya, itu kan kecil-kecil. Kalau di Jepang itu ada udon namanya itu. Udon itu mie besar, lumayan besar. Mungkin 4 kali lipat mie dari ukuran di mie Indonesia ini. Seperti itu. Jadi perlu diingat, kalau watashi ni-nya dihilangkan pun tidak mengapa, karena yang paling penting itu di sini adalah kuremas. Kuremas ini memberi, artinya memberi dengan tanda kutip kepada saya atau keluarga saya, seperti itu. Jadi kuremas di sini memberi kepada saya atau yang masih satu keluarga dengan saya, seperti itu. Jadi artinya saudara Kiki telah memberi mie besar kepada saya. Yang berikutnya, haha wa, ingat di sini bukan hahaha tapi haha wa watashi ni keiki o kuremashita. Ini juga sama, karena sasarannya itu saya. Nah, seperti itu. Keiki itu artinya apa? Kue. Ya. Telah memberikan kue kepada saya. Nah, seperti itu. Berikutnya, Guji-san wa, ya, Guji-san wa imoto ni, ya, imoto ni hana o kuremashita. Nah, di sini ada imoto. Ya, karena imoto itu adik saya. Ya, adik saya. Ini adik perempuan, ya. Adik perempuan saya. Jadi pakai kata kerjanya kuremas. Seperti itu, ya. Untuk di sini
diisi dengan kata benda. Ya, benda yang mau diberikan kepada siapa. Ya, ini sebagai ya orang lain. Ya. Ya, biasanya diisi dengan orang lain ya. Atau itu. Nah, ini diisi dengan saya atau keluarga saya, seperti itu ya. Oke. Jadi ini penambahan untuk yang pola sebelumnya. Ini hanya untuk membedakan kalau memberikan kepada saya itu dengan kuremas, tapi kalau memberikan kepada orang lain, ya sasaran itu orang lain, berarti pakainya agemas. Nah, seperti itu. Ini tambahan dari saya. Kalau misalkan saya memberi kepada adik, itu pakainya, kalau memberinya pakainya masuk. Kenapa? Ya, karena kita mengucapkan memberikan kepada adik itu. Jadi tetap pakainya agemas, bukan kuremas. Ini tanda kutip ya. Walaupun ini sasarannya itu keluarga kita, tapi kalau subjeknya itu saya, itu pakainya agemas, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pola yang berikutnya. Pola yang keempat. Di sini ada nanya ni masu. Ya, tentunya dengan kata kerja. Nah, ni di sini itu ya, itu sasarannya. Di sini itu sasarannya. Tentunya di sini ni ini diisi dengan itu orang ya. Ya, ini menjadi orang yang menjadi sasaran. Sasaran kata kerja, aktivitasnya. Nah, oke. Bagaimana artinya? Kita langsung saja masuk ke contoh kalimatnya. Dadang sang wa. Ya, ingat partikel kino kemarin. Ya. Tomodachi ni denwa o kakemasu. Nah, ingat di sini ada ni-nya. Ya. Saudara Dadang kemarin ya. Nah, ini harusnya apa? Harusnya mashita. Karena apa? Karena di sini ada kata keterangan waktu kemarin atau lampau. Jadi, Dadang sang wa kino tomodachi ni denwa o kakemashita. Nah, ini contoh yang salah. Hati-hati minasan. Yang betul mashita. Telah menelpon. Ya, ini di sini apa? Menelpon dari, tidak mungkin. Berarti ni di sini artinya apa? Kepada. Ya. Oke, berarti untuk ni di sini artinya kepada. Tapi tunggu dulu, belum tentu ini kepada semua. Ya, jadi ini untuk kalimat yang pertama di sini artinya saudara Dadang telah menelpon kepada teman. Nah, seperti itu. Oke, ya. Berarti untuk arti yang pertama di sini ni di sini artinya kepada, ya. Oke. Kita tulis berarti kepada. Untuk ini arti yang pertama. Ya, berarti saudara Dadang menelpon kepada temannya kemarin. Oke, yang berikutnya Kiki-san wa mai suki. Ya, mai suki itu ini setiap bulan. Ya. Saudara Kiki setiap bulan ryoshin ni okane o okurimasu. Ya, ryoshin itu orang tua. Nah, ryoshin ni okane o okurimasu. Okurimasu itu mengirim. Nah, okane ya tentunya kalau nggak tahu okane ya nggak mungkin kita bisa beli buku dan lain-lainnya. Okane itu uang. Jadi saudara Kiki ya setiap bulan mengirim uang dari, nggak mungkin, berarti di sini artinya tetap kepada. Nah, seperti ini. Jadi saudara Kiki Maisuki setiap bulan mengirim uang kepada orang tua. Di kalimat yang kedua juga sama, kepada. Oke, lanjut di contoh yang berikutnya. Kiki-san wa koko-san ni jusho o kashimashita. Kashimashita. Kashimashita itu artinya apa?
meminjamkan. Berarti telah meminjamkan. Nah, telah meminjamkan jisho itu kamus ya dari, ya tidak mungkin ya. Kalau meminjamkan berarti kepada saudara. Jadi untuk ni di sini juga kepada. Ya, kepada saudara Koko. Saudara Kiki telah meminjamkan kamus kepada saudara Koko. Seperti itu. Ya. Ingat. Jadi untuk ni yang ketiga di sini artinya juga kepada. Nah, terus yang berikutnya di sini. Yang nomor 4. Koko-san wa Kiki-san ni jisho karimashita. Nah, di sini bisa pakai ni juga. Atau di sini ada tanda kutip, Anda bisa pakai kara. Nah, jadi Koko-san. Nah, ini persamaan dari kalimat yang sebelumnya ya, kalimat yang ketiga. Ya, ini menjadi topiknya itu saudara Kiki, sekarang menjadi Koko. Ya, ini kan. Jadi tinggal dibalik saja. Nah, yang pertama ini menjadi sasarannya Koko, sekarang menjadi topik, dan sebaliknya Kiki menjadi apa? Sasarannya. Oke, kita artikan sama-sama. Saudara Koko ya, Kiki-san ni jisho karimashita. Ya, karimas itu apa? Telah pinjam. Ya, jadi telah pinjam atau meminjam. Ya, telah pinjam atau meminjam. Telah meminjam kepada, bukan meminjam. Ya, meminjam kamus. Ya, kalau meminjam itu dari, karena kita itu mendapatkan jasa seperti itu. Meminjam kamus dari saudara Kiki seperti itu. Jadi yang kalimat yang sebelumnya itu saudara Kiki telah meminjamkan, berarti Kiki itu yang punya kamus. Ya, Kiki itu yang punya kamus. Dia meminjamkan kamus kepada saudara Koko. Nah, persamaannya saudara Koko telah meminjam kamus dari saudara Kiki. Jadi intinya di sini itu saudara Kiki adalah sang pemilik kamus. Nah, dan di sini untuk ni di sini artinya dari. Nah, berarti untuk arti yang kedua di sini ada dari. Nah, ni ya. Ingat, ini partikel ni artinya dari atau kepada. Oke, kita lanjut ke contoh kalimat yang berikutnya. Ari-san wa Oda sensei ni atau kara nihongo o naraimasu. Ya, saudara Ari akan belajar bahasa Jepang. Naraimasu itu belajar bahasa Jepang ya. Nihongo, go itu bahasa ya. Go itu bahasa, Nihon itu Jepang. Bahasa Jepang dari ya. Jadi di sini bukan kepada tapi dari guru Oda seperti itu. Ya. Jadi perlu diingat di sini ya, kesimpulannya untuk pola kalimat yang di nomor 4 di sini ni ya, ni di sini nani ni masu. Ini pola kalimat sama saja pola kalimat memberi dan menerima. Nah, tapi ya untuk kata kerjanya harus pintar memilih ya. Contohnya di sini ada kakemas, menelpon. Berarti kan kita itu memberikan jasa nelpon seperti itu. Untuk yang kedua di sini okurimas, mengirim. Berarti kan kita memberikan jasa pengiriman seperti itu. Memberi jasa pengiriman. Oke. Terus yang berikutnya nomor 3 di sini ada kasimashita, meminjamkan. Tentunya kita memberikan jasa ya berupa meminjamkan, pinjaman. Memberikan jasa pinjaman. Ya. Terus yang berikutnya di sini ada karimasu. Ya. Ini kita itu bukan memberikan, karimasu itu meminjam.
kita itu menerima jasa, ya, karena kita akan mendapatkan suatu aktivitas, yaitu penerimaan atau peminjaman, penerimaan pinjaman dari seseorang, seperti itu. Jadi untuk pola kalimat di sini itu, ya, tidak semua kata kerja itu bisa diartikan. Misalkan di sini untuk ni di sini artinya kepada, dari, tidak bisa, tergantung kata kerjanya. Terus yang kelima di sini ada naraimas. Naraimas itu belajar, mempelajari. Kita itu mempelajari. Nah, untuk lawan katanya itu mau memberitahu, ya, tentunya dengan kata kerja oshiemasu. Berarti kalau dengan oshiemasu, sensei wa, ya, jadi bisa dibalik. Nah, ini persamaannya. Oda sensei wa Ari-san ni nihongo o oshiemasu. Itu persamaannya kalau dibalik. Ya. Jadi perlu diingat, ya, untuk pola kali ini itu pola kalimat memberi dan menerima dengan satu pola. Kalau yang sebelumnya itu harus pakai agemas, kuremas, moraimas, seperti itu. Oke? Jadi ini kalimat dengan kata kerja yang mempunyai arti memberi dan menerima suatu aktivitas, ya, atau jasa. Oke? Ya, ini silakan dilatih lebih lanjut. Minasang, kita lanjut ke pola yang berikutnya. Yang terakhir di bab yang ketujuh ini. Di sini ada mo nanya ni mashita. Mo itu artinya sudah. Masta tentunya telah, ya. Jadi ini kata kuncinya. Kalau ada mo, ya, lebih cenderung belakangnya itu mashita atau bentuk lampau. Oke, kita masuk ke contoh kalimatnya. Mo abimashita ka? Sudahkah mandi? Apakah sudah mandi? Seperti itu. Ingat di sini kalimat tanya. Mo, ya, abimashita ka? Ya, tentunya di sini sudahkah akan mandi? Kak, nggak mungkin. Ya, berarti untuk sudah mo di sini tentunya kata kerjanya diikuti dengan kata kerja masta atau lampau. Untuk jawabannya hai mo abimashita. Nah, untuk kata kerjanya untuk yang positifnya dengan mo ahai, mo abimashita, sudah mandi, sudah telah mandi. Ya, nggak usah kita artikan saja sudah, cukup satu saja. Nah, untuk kalau yang negatif dengan iye, ya. Ingat, kalau positif hai, negatif iye. Mada desu. Mada itu artinya belum. Ya. Belum. Hai mo abimashita. Iye mada desu. Artinya belum. Ya. Jadi simpel sekali. Apakah sudah mandi? Hai abimashita atau mo abimashita. Kalau belum berarti iye mada desu atau mada desu. Seperti itu. Oke, lanjut di contoh yang berikutnya. Mo kusuri wo nomimashita ka? Ya, kalimat tanya nomimashita. Ini minum. Kusuri itu apa? Obat. Nah, mo kusuri wo nomimashita ka? Apakah sudah minum obat? Ya, tentunya jawaban yang positif hai, negatif iye. Mo nomimashita. Untuk iye mada desu. Ya, simpel sekali untuk kalimat yang kali ini. Jadi, ya, untuk kalimat yang terakhir ini kita mempelajari penambahan mo saja untuk kalimat sudah, ya, kalimat tanya. Ya, mo abimashita ka? Ya, untuk jawabannya hai mo abimashita. Untuk negatifnya iye mada desu. Seperti itu, ya. Untuk mereview pelajaran yang kita kali ini, untuk kalimat memberi dan menerima, untuk perbedaan dari agemas dan kuremas itu, kalau agemas itu untuk orang lain sasarannya, tapi kalau kuremas untuk diri kita sendiri atau keluarga kita. Ya, untuk moraimas menerima dari siapa, seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, minasan tetap semangat. Ya, jangan pantang menyerah. Terus tonton video dari kami. Ya, untuk video yang berikutnya silakan tunggu waktu dan tanggalnya. Kita akan tonton terus channel kami Jak Mata.